Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini melukiskan kepada kita sekalian tentang semangat pewartaan atau evangelisasi dalam Gereja Katolik masa kini. Paulus di dalam pewartaannya di Athena menghadapi penolakan, walaupun ada juga yang memutuskan untuk percaya kepada Allah. Dan seluruh pengajaran Yesus hanya dapat dipahami dalam roh dan kebenaran. Maka Yesus minta para murid untuk menantinya. Dia yang akan membimbing mereka untuk bisa menghidupi nilai-nilai ajaran Yesus dengan setia sampai pada akhir zaman. Di dalam karya evangelisasi, karya pewartaan, kita membutuhkan daya yang besar, yaitu kuasa Roh Kudus sendiri. Roh Kudus inilah yang akan membimbing kita di dalam roh dan kebenaran untuk mewartakan Kristus dan juga membawa kepada umat Tuhan pewartaan pertobatan yang menyelamatkan. Maka benar, para pewarta, kita semua perlu mengambil bagian di dalam karya pewartaan Kristus ini. Setelah kita sendiri juga dibentuk, ditata, dan boleh mengalami pertobatan. Karena misi evangelisasi Katolik adalah misi penting gereja untuk menyebarkan kabar baik, kabar sukacita Injil itu kepada seluruh umat manusia. Dan kita mengajak orang untuk boleh mengalami kasih dan kebenaran di dalam diri Yesus Kristus. Evangelisasi bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi kesaksian hidup kita yang nyata di dalam pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus itu. Kesaksian hidup itu adalah salah satu aspek penting di dalam karya pewartaan. Dengan menjalani kehidupan yang mencerminkan ajaran Kristus, seperti kasih, pengampunan, pelayanan, kita boleh menyentuh hati orang lain. Kesaksian ini dilengkapi dengan berbagai karya kasih dalam bentuk pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang menunjukkan belas kasih Allah yang nyata. Melalui tindakan nyata, gereja melayani masyarakat dan mengajak mereka untuk merasakan kasih Kristus. Maka di sini kita mau mengatakan bahwa komunitas Katolik memainkan peran penting dalam misi evangelisasi. Kita sebagai warga umat Katolik ambil bagian di dalam misi besar Kristus ini. Menyebarkan kasih Allah, kasih Injili Kristus dimanapun kita berada. Maka kalau kita mau mengambil bagian di dalam misi pewartaan Katolik, kita perlu mempromosikan pendekatan-pendekatan yang lebih inklusif, yang terbuka, dengan dialog yang penuh hormat kepada semua agama dan budaya. Dialog yang membuka jalan untuk saling pengertian,
mengajak semua orang mengenal Kristus tanpa memaksakan keyakinan. Dengan pendekatan misi evangelisasi Katolik menjadi jalan kasih, membawa damai Kristus kepada dunia lewat pelayanan, kesaksian, dan dialog yang saling menghormati ini, kita sudah mengambil bagian yang nyata di dalam misi pewartaan Kristus sendiri. Kalau Paulus yang kita dengar dalam bacaan pertama, dia ditolak karena pewartaannya akan Kristus. Tetapi di sisi lain, ada orang lain juga percaya. Maka kita mau menggarisbawahi bahwa di dalam pewartaan, dalam karya pelayanan kita, pasti ada yang menolak, ada yang menerima. Ketika kita ditolak, semoga kita tidak patah semangat. Tapi ketika kita juga diterima, kita mau belajar rendah hati. Bahwa yang kita wartakan bukan diri kita sendiri, tetapi Kristus yang kita wartakan. Semoga misi pewartaan Sabda Kristus ini betul-betul menyebar ke seluruh dunia, dan kita juga boleh mulai dari kelompok kita yang paling kecil. Kita boleh menjadi pewarta yang berhikmat, pewarta yang memberi kesaksian hidup yang baik di tengah hidup bersama. Inilah karya misi evangelisasi Katolik yang sesungguhnya, yakni melalui pelayanan, kesaksian hidup, dan dialog yang saling menghormati satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.